Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ya, saya sebagai rakyat, kepada siapa lagi kalau tidak ke presidennya, berkeluh kesah. Jadi Bapak Presiden, perlu kami sampaikan ya, bahwa subsidi listrik tahun 2020 kemarin itu menurut Kepala Satuan Penetapan APBN Kementerian Keuangan, itu beliau menyatakan sebesar 200,8 triliun untuk 2020. Jadi untuk 2020 Kepala Satuan dari Kementerian Keuangan tadi menyatakan subsidi listriknya adalah 200,8 triliun. Itu Bapak bisa cek di Replita online tanggal 8 November 2020. Ya, Bapak Presiden, seperti itu. Padahal sebelumnya ya, saat masih kelistrikan ini dikelola oleh PLN, itu rata-rata per tahun hanya kurang lebihnya lah 50 triliun. 50, 55, 45, 48, seperti itu. Rata-rata 50 triliun per tahun sebelum 2020. Sebelum kemudian kelistrikan ini diserahkan secara multi-buyer, multi-seller system atau MBMS. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian sekarang rakyat juga masih tenang-tenang saja, masih happy-happy saja, atau kalau kemudian naik ya masih bersifat yang rutin-rutin saja karena price adjustment, ya itu kenapa? Karena pemerintah masih memberikan subsidi pada tahun 2020 kemarin adalah yaitu 200,8 triliun itu. Seperti itu. Mestinya saat ini rupiah per kWh dari listrik itu sudah sekitar 6.000 rupiah per kWh. Sudah mahal Bapak Presiden, realnya kalau Bapak tidak menutup dengan subsidi. Ya, cuman kan rakyat ini nggak tahu, asal sudah diberikan ya subsidi, diberikan permen, itulah istilahnya, itu sudah ya tenang. Padahal nanti di belakangnya ini bom waktu Bapak Presiden. Ini Bapak harus tahu. Nah, kalau sekarang ini kemudian Bapak malah menurunkan, ini ada beberapa tempat di tetangga saya yang kWh meternya bukan token, yang pasca bayar itu justru yang biasanya membayar listrik itu 2,3 juta. Sekarang hanya membayar bulan ini hanya membayar 1,3 juta rupiah. Jadi turun 1 juta. Nggak tahu apakah ini merata atau hanya di sekitar Bogor sini. Itu pun karena yang pasca bayar saya tidak tahu. Nah, kalau ini terjadi, ya nggak tahu strategi apa yang sedang dilaksanakan oleh Bapak itu. Tapi perlu diketahui Bapak Presiden, bahwa intinya setelah kemudian listrik ini diserahkan kepada kartel listrik swasta, itu lonjakan subsidi listriknya 400 triliun. Dan ini kemudian DPR mengatakan, oh nggak sampai segitu, tuh dari Kementerian Keuangan salah ngomong. Loh, masa pejabat setingkat kepala satuan yang artinya eselon 1 Kementerian Keuangan salah ngomong secara pers? Tidak mungkin. Itu adalah salah satu usaha menutup-nutupi kejadian PLN sebenarnya. Bahkan salah satu direksi PLN ngomong, oh enggak, justru 2020 ini PLN untung 10 triliun. Nah, simpang siur tidak karuan, tapi fakta lapangan nanti saya sampaikan Pak Presiden, ya mengapa sampai terjadi seperti ini. Jadi mestinya ya BPKP itu jangan hanya tidur. Bapak Presiden harus perintahkan untuk cek. Kalau cek PLN itu jangan hanya yang yang terkait teknis-teknis saja seperti KPK. Kalau KPK itu ya memang itu harus itu. Ya kan penyakitnya korupsi, koruptor. Itu, tapi itu teknis. Sedangkan ini bukan hanya teknis, tapi itu sudah sistemik.
Nah, ini perlu saya sampaikan begini, Pak Presiden. Mengapa kemudian terjadi lonjakan subsidi sampai 400%? Itu begini, karena saat ini, ya mulai 2020 kemarin, kelistrikan itu sudah dioperasikan untuk Jawa Bali nih. Saya sampaikan untuk Jawa Bali. Tapi ingat, Jawa Bali ini ada kelistrikan yang mendominasi 85% Indonesia. Artinya kalau Jawa Balinya brengsek, seluruh Indonesia ikut brengsek. Di Jawa Bali ini pembangkitnya semuanya sudah oleh ya Senhua, Huadian, Cendra, Datang, Mitsubishi, Marubeni, General Electric. Dioperasikan mereka itu, tapi mereka tidak sendiri, tidak berdiri. Di belakang mereka itu ada Pak Yusuf-Kalla, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Dahlan Iskan, dan lain-lain tentunya. Tapi yang saya ingat, saya tidak punya datanya adalah beliau-beliau itu. Bapak perlu cek, BPK perlu cek, karena sudah dikuasai oleh oligarki. Saya sampaikan ini oligarki ini, Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden tidak tegas, berarti nanti masyarakat akan menuduh, oh ini oligarkinya Presiden ini. Sudah seperti itu, sudah dikuasai oleh oligarki yang bekerja sama dengan yang saya sebutkan tadi, asing dan asing itu. Nah, akibatnya ini, ya Bapak Presiden, ini sebenarnya konsep lama. Konsep lama, mereka ini memanfaatkan konsep kelistrikan, sektor ketenaga kelistrikan yang bernama The Power Sector Restructuring Program. Intinya, PLN Jawa Bali ini, PLN-nya hanya diserai tugas untuk menjaga tower transmisi dan distribusi. Pembangkit dan retailnya serahkan ke swasta. Swastanya ya campuran, asing-asing dan ada juga yang dalam negeri. Seperti itu, Bapak Presiden. Itu namanya The Power Sector Restructuring Program. Pembangkitnya swasta, listriknya retailnya juga swasta. Makanya tahun 2010, 2011 itu Pak Dahlan Iskan ini pinter ini. Sudah menjual itu retail-retail di depan rumah kita ini yang kabelnya hitam-hitam jelek itu punya PLN itu. Terus kemudian KWH meternya diganti dengan token sebagian besar. Dan terakhir-terakhir ini kalau kita, teman-teman saya mau pasang KWH meter yang konvensional pasca bayar sudah tidak bisa lagi, harus token. Itulah wujud dari unbundling, wujud dari liberalisasi sektor tenaga listrikan. Intinya begini, setelah pembangkitnya swasta semua dan kemudian retailnya juga swasta, Jawa Bali udah semuanya ini swasta. Ya Pak Dahlan Iskan tadi dijual ke Taipan 9 Naga ya. Kalau yang gede-gede secara bulk, curah seperti SCBD itu Pak Tommy Minata, Meikarta ke Pak James Riyadi. Kemudian Central Park sana ke Pak Syahapa Trihatma atau siapa. Seperti itu yang gede, yang kecil-kecil dengan token. Kemudian yang masih KWH meter ya itu sudah masuk ke curah. Nah pada saat kemudian pembangkitnya itu semuanya sudah dipegang swasta, retailnya semua sudah dipegang oleh swasta, transmisi dan distribusinya masih PLN, memang. Tapi ini PLN udah gak bisa apa-apa, ini pasif, dia tidak bisa memainkan harga atau tarif listrik. Tarif listrik hanya dimainkan oleh pembangkit dan retail itu konsep dari The Power Sector Restructuring Program seperti itu. Makanya transmisi tidak dalam konsep dijual. Itu, tapi dijual pun yang malah lebih bagus. Kalau di sisi pengertian neoliberalis lebih bagus. Tapi minimal itu nggak dijual pun PLN sudah nggak bisa apa-apa. Nah saat ini ya Pak ya, itu pembangkit dan kartel itu pada saat mau menagih subsidi ke PLN ya, karena ini kan pemerintah masih janjinya di depan mereka yang mau ngasih subsidi per tahun, subsidinya berapa itu ya atas tagihan daripada kartel ini. Kartel ini adalah persatuan usaha antara pembangkit dan retail bersatu dalam sebuah kartel. Nggak tahu namanya apa, tapi itu kartel. Mereka berhitung berapa total tagihan yang harus kita lakukan untuk ya konsumen ini. Misalnya 500 triliun,
ya, 500 triliun, kemudian yang dari narik langsung 300 triliun, oh kurang 200 triliun. Nah 2020 kemarin kurang 200,8 triliun, itu subsidi melonjak 400%. Ini perlu Bapak ketahui. Ini di setiap sidang Mahkamah Konstitusi diperdebatkan. Pada saat kemudian semuanya sudah diserahkan swasta, ya kecuali transmisi distribusi, tapi transmisi distribusi cuma kawat kok, cuma tulang, itu nggak bisa bicara apa-apa itu. Pada saat diserahkan mereka, maka yang namanya operating cost itu tidak bisa dikontrol, Bapak Presiden, siapapun tidak bisa. BPK pun turun tanya ke listrik swasta, kok operating cost-nya jadi 500 triliun, dari mana hitung-hitungannya? Nggak bisa, karena sudah mekanisme pasar bebas. Yang namanya mekanisme pasar bebas itu ya pasar bebas, seperti halnya ya barang dagangan yang dijual bebas itu, meja, kursi, mebeler, barang-barang di restoran, roti, ya semuanya itu kan pasar bebas. Termasuk transportasi itu pasar bebas. Tapi listrik ini mestinya tidak boleh dikelola dengan pasar bebas. Sudah dicanangkan dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ini sudah kami buktikan di MK, Bapak Presiden, bahwa kelistrikan ini merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup kurang banyak. Sehingga putusan MK adalah baik dulu 2003, 2004 maupun yang kemarin baru saja 2016 itu, cabang produksi yang penting bagi negara ini harus dikuasai oleh negara. Itu Bapak Presiden. Itu landasan dari konstitusinya. Kalau Bapak ingin kemudian pengayaan pengetahuan, di Islam pun ada itu, Bapak Presiden. Islam itu juga mengatur antara mekanisme bisnis untuk public good dan commercial good. Public good adalah barang kepemilikan publik yang tidak boleh diswastakan, dikomersialkan. Commercial good adalah ya tadi itu seperti barang makanan, transportasi yang umum lah, itu boleh. Tapi yang public good tidak. Nah di dalam Islam, yang public good ini ada dalam suatu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi al-muslimuna syuraka'u bisalasin fil ma'i wal kala'i wan nar wasamanuhu haram. Umat Islam atau umat manusia sebenarnya itu berserikat atas 3 hal, yaitu air, ladang, dan api. Api di sini adalah minyak, energi, batu bara, listrik, itu. Ketiga hal ini haram hukumnya. Itu daripada hadis riwayat Ahmad. Jadi 3 hal ini adalah merupakan komoditi kepemilikan publik, bukan komersial. Ini harus dipegang oleh, kalau zaman Rasul ya dipegang khalifah. Kalau sekarang kemudian dipegang negara. Seperti itu. Jadi tidak boleh dikomersialkan. Itu masuk ke public good. Yang boleh dikomersialkan ya transportasi, pesawat segala itu boleh, pesawat dikomersialkan, dipersaingkan, boleh. Kemudian bis, angkot, sulit. Tapi listrik intinya baik konstitusi maupun hadis tadi sebenarnya diharamkan untuk dikomersialkan. Pada saat kemudian dikomersialkan, dipegang oleh swasta, maka swasta itu cara perhitungannya adalah dengan mempertimbangkan supply and demand. Supply adalah dari pembangkit. Pembangkitnya sekarang sudah swasta semua. Sudah asing dan Pak Luhut CS itu. Retailnya sudah Pak Dahlan SK, Pak Tommy Minata dan sebagainya. PLN-nya hanya transmisi distribusi, nggak bisa apa-apa. Mereka tiap hari jaga tower aja. Pada saat swasta ini kemudian mau membentuk atau menghitung biaya cost, operating cost dari listrik, sekali lagi tergantung supply and demand. Supply-nya berapapun bisa
dibangkitkan oleh pembangkit itu. Demand, kalau demandnya kemudian jarang-jarang, nggak ada demand, atau karena ada persaingan di demand, di sisi demand di retail itu kemudian ya listrik bisa murah. Tapi pada saat nggak ada pilihan lain, konsumen ini sekarang pilihannya apa, Bapak Presiden? Nggak ada. Listrik ya pilihannya ya PLN, ya ini asing-asing ini, dulu PLN. Gimana? Paling solar tap. Oke lah, yang orang kaya bisa solar tap. Kemudian apa? Genset atau apapun yang seperti itu. Ya itu orang-orang punya duit. Sekarang listrik kalau kita masuk desa terutama itu bukan orang kaya semua loh, Bapak Presiden. Yang 450 buat 900 itu ya orang-orang yang pas-pasan. Pengalaman di Filipina tahun 2007, pada saat ini kemudian dikomersilkan listrik itu, yang miskin itu lari ke lilin, teplok, sentir gitu, bahasa Solonya seperti itu Pak. Gembreng, petromak, upet, lincong, itu nanti seperti itu, kembali ke zaman batu. Yang pesta adalah mereka, para pemilik, pembangkit, dan retail ini. Ya para oligarki, anak buah bapak itu nanti yang pesta. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kemudian wah malah turun, ya saya justru bertanya kepada bapak, kalau memang benar, ini saya temukan kan baru beberapa tempat ini yang biasanya bayar 2,3 juta, sekarang cuma 1,3 juta, 1,5 juta, turun rata-rata 1 juta kalau yang sekitar itu. Itu kan sudah 50% lebih itu kalau seperti itu. Kalau itu terjadi semuanya, saya pertanyakan niat bapak itu apa? Kalau niatnya ikhlas memang kemudian menurut kemampuan, tidak atas karena hutang, turun, wah itu bagus, berarti bapak nawacita, bekerja untuk rakyat, menghadirkan negara. Wah, listrik yang kemarin mahal sekarang turun, bisa turun rata-rata 1 juta untuk yang bayarnya biasanya 2 juta. Bagus kalau seperti itu. Tapi kalau niatnya cuma untuk nutupi keadaan lapangan, bapak cek langsung aja deh sekarang. Itu tulang bawang itu yang namanya PLTU tulang bawang itu seperti negara dalam negara, Bapak Presiden. Kita kalau nggak bisa bahasa Cina nggak bisa masuk ke sana, bahasa Inggris nggak laku, apalagi bahasa Indonesia. Seperti itu, dan itu sudah mayoritas di Jawa Bali seperti itu. Di PLN itu hanya PLTA Semen, Saguling, Cirata, Merica, dan itu aja yang dioperasikan. Itu pun karena kepepet terdesak untuk peak load, ya, dan untuk pengenerate untuk yang pertama kali PLTU itu pakai PLTA, karena PLTA hanya buka gate langsung operasi itu. Dan untuk frekuensi PLTGU seperti Marakarang dan sebagainya itu untuk frekuensi. Jadi hanya untuk menjaga peak load sama frekuensi fungsional yang dari PLN ini. Lebih kecil dari 10%, yang tiap hari rata-rata antara 30 sampai 35 ribu mega itu. Jadi Bapak Presiden, ini yang saya sampaikan ini adalah sistem, ya. Mohon Bapak berpikir lagi. Kalau cuman subsidi ini artinya hanya mengatasi secara temporer. Begitu Bapak Presiden nanti turun dari kepresidenan akhir 2024 itu, kemudian digantikan orang lain. Ini orang lain kan masih menata dengan ngutang. Ini yang uangnya semuanya utang, Pak Presiden. Ngutang dari mana? Pada saat nggak bisa. Ini seperti pilih 6 kali lipat sampai 8 kali lipat, Bapak Presiden. Kalau tidak ditutup dengan subsidi itu, apalagi Bapak Presiden menurunkan. Seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu sekali lagi kalau Bapak tidak ikhlas, hanya ini untuk agar era saya listrik murah. Begitu Bapak nanti selesai, listrik naik, Bapak bisa tutup dada. Bah, saya meninggalkan legacy. Ya, enak zamanku tuh listrik murah. Apakah Bapak mau seperti itu? Ya kalau seperti itu, kami ya nggak bisa apa-apa, cuma rakyat kok. Bapak Presiden, sampai sekarang PLN belum menyelesaikan laporan keuangan. Mengapa? Bingung mereka. Apakah karena Kepala Satuan Penetapan Kebijakan APBN tadi mengumumkan 200,8 triliun tadi keceplosan,
ngomong apa adanya, belum diketrek. Bahasa Solonya diketrek nih Pak. Jangan-jangan belum diketrek, belum dikong-kali-kongin. Nah, sekarang ini kan DPR dikong-kali-kongin, pemerintah dikong-kali-kongin, diketrek. Oligarki kan, para menteri cari duit untuk bayar itu. Terus rakyat dibohongi, nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Nanti pada saat Bapak sudah selesai, akan ketahuan penderitaan sana. Nah, ya Bapak memang mungkin saat itu nanti Bapak bisa tepuk dada. Nah, enak zamanku toh, listrik murah. Ya memang, tapi kan yang mengakibatkan terjadinya kayak gini kan Bapak. Mana nawacita Bapak itu? Nggak ada Pak. Dikerubuti oleh Luhut, JK, Erick Thohir, Dahlan Iskan, dan lain-lain itu. Seperti itu. Nggak ada Pak. Jadi MBMS, saya tegaskan Bapak Presiden, multi buyer, multi seller, suatu sistem yang kemudian menjadikan MK itu membatalkan undang-undang kelistrikan saat itu. Ini adalah yang akan menjadi nerakanya kelistrikan, MBMS. Dan ini terjadi di era Bapak, di 2020 mulainya. Perlu Bapak catat, di era Bapak ini. Memang rencananya jauh sebelumnya. Tapi kalau Bapak semangat dengan nawacita itu serius, kan mestinya bisa diantisipasi. Jangan sampai, oh, tapi sekarang bablas kok. Kan berarti mendukung juga Bapak. Meskipun katakanlah katakanlah pemerintah yang waktu itu merencanakan the power sector restructuring program di tahun 98 ini, Bapak tidak terkait dengan ideologi itu. Tetapi kalau sekarang fakta yang melanjutkan berarti sama Bapak sama saja Pak. Saya rasa itu Bapak Presiden, mohon maaf. Jadi ini Bapak harus segera turun tangan, panggil itu para menteri ya, panggil Direktur Utama PLN. DPR kasih masukan, lu harus kemudian menyelesaikan ini agar MBMS kembalikan ke seperti semula. PLN kembalikan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan, PKUK, single buyer minimal. Seperti itu Pak. Sehingga negara hadir, nawacita ada di situ. Karena kemudian masih bisa mengganti listrik. Bukan seperti sekarang ini, ditagih. Ya, pelongo-pelongo aja ini pemerintah. Kalau nggak mau bayar kan listrik dimatikan, mau apa? Pura-pura mati. Misalnya, oh karena gubernurnya jebol, karena turbinnya jebol, generatornya jebol, kan nggak bisa apa-apa. Itu masalah listrik di situ strategisnya Bapak Presiden. Makanya selama ini kami 22 tahun kami itu menyikapi ini, menentang ini secara keras. Mohon maaf Bapak Presiden, kami mohon ketegasan Bapak Presiden untuk menindak menteri-menteri Bapak yang main-main listrik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.